Bukan soal bintangnya yang saya permasalahkan. Kalian penumpang berhak untuk memberikan rating kepada kami. Dan saya tidak pernah mempersoalkan rating itu. Asalkan Anda memberikan fakta yang sebenarnya. Menuliskan sesuatu yang terjadi sebenarnya. Jangan Anda manipulasi seolah-olah Anda supaya terlihat benar. Kemudian Anda sebagai penumpang yang teraniaya. Jangan seperti itu. Sekali lagi, kalau Anda terus melakukan hal yang seperti itu, maka saya sarankan Anda untuk didampingi oleh psikiater. Karena mental Anda pasti terganggu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku semuanya, Biodika Sport Channel di sini bersama Anda. Kali ini kita akan coba kembali membahas sebuah kejadian yang mana tentu kejadian ini masih berkaitan dengan seputar taksi online, kawan-kawan. Tetapi sebelum saya bercerita pengalaman tentang hal itu, saya ingin sedikit memberikan 1-2 kata sebagai support untuk sahabat-sahabatku di luar sana yang sedang berjuang untuk mengais rezeki. Semoga motivasi yang coba saya berikan ini bisa membuat Anda semakin bersemangat. Begini teman-teman, setiap kali kalian menceritakan mimpimu, pasti selalu ada saja orang yang mencibir. Mereka mencoba untuk menghapus segala angan yang kamu bangun. Mereka mencoba untuk menghapus segala asa dan menjauhkanmu dari mimpimu. Banyak orang yang lantas kemudian memilih untuk menyerah. Tetapi itu mereka, bukan kamu. Kamu hadir di sini sebagai seorang petualang. Kamu adalah ras terkuat yang terlahir sebagai pemenang. Kamu tidak akan pernah diam dalam kerasnya kehidupan. Kamu tidak akan pernah takut walaupun harus berjuang sendiri. Teman-teman, sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang tidak berisiko. Bahkan tidur pun Anda selalu dibayangi dengan risiko. Tetapi mereka yang tidak bisa berjuang, maka dia tidak akan pernah bisa melihat potensinya. Mereka yang pemalas tidak akan pernah merasakan pahitnya sebuah perjuangan. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman. Saya yakin pengalaman yang saya alami ini adalah pengalaman yang sebetulnya saya tunggu-tunggu. Apa yang terjadi dengan saya adalah kejadian yang tentu kalian juga pernah mengalaminya di luar sana. Jadi begini, saya dikasih bintang 1 sahabat. Kemudian yang kedua adalah saya dikasih bintang 2. Ya, tadinya saya berpikir apa sih bintang itu gitu kan? Apa sih maksudnya begitu? Lalu kenapa sih teman-teman di luar sana seringkali mendiskusikan soal itu? Tetapi teman-teman begini, sebelum kita membahas tentang apa yang saya alami, saya ingin Anda menyimak cuplikan video satu ini. Video ini penting dan masih ada korelasinya dengan apa yang saya alami di sini. Oke, langsung saja kita lihat videonya seperti apa. Video ini dari salah satu driver juga yang sepertinya berdomisili di daerah Jakarta, kawan ya. Entahlah, Bang Ronald, saya juga suka menonton video orang ini. Kita langsung saja lihat videonya. Apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gue harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawan ya. Oke, di konten video kali ini gue ingin mereaksi tentang
customer yang selalu mengabaikan pesan chat driver, selalu berlama-lama untuk datang menemui driver dan selalu mampir-mampir. Dan menurut gua customer-customer seperti ini ya customer-customer yang tidak menghargai waktu driver ojek online ya. Jadi gua mengucapkan terima kasih buat customer-customer yang sudah menghargai waktu driver ojek online dan datang dengan cepat, berhenti sesuai titik yang dituju. Oke, beberapa kali gue masih menemukan customer-customer yang selalu mengabaikan chat driver ya. Dan ketika driver sudah sampai titik penjemputan, customer ini selalu sebentar ya pak, bahkan sampai 15 dan setengah jam pun ada. Dan gue pernah mengalami ini, padahal waktu driver itu kan memang sangat berharga banget ya. Yang pertama-tama customer harus tahu, kami driver ojek online itu tidak dibayar teman-teman, untuk menunggu kalian. Kalimat yang terakhir mengatakan bahwa kami itu tidak dibayar untuk menunggu Anda. Dan apa yang saya alami itu sama persis dengan apa yang mungkin digambarkan di video ini oleh Bang Ronald. Teman-teman, saya langsung saja ke permasalahannya. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat order 2 lokasi kawan-kawannya. Jadi saya sengaja untuk, karena ini adalah menurut saya adalah sesuatu yang penting buat saya harus mengambil order ini. Barangkali nanti ada sesuatu yang bisa saya jadikan bahan yang bisa saya diskusikan, dan saya mencoba untuk datang ke lokasi, dan ketika saya sampai di lokasi di rumah calon penumpang tersebut, saya mengatakan bahwa Bu, ini 2 lokasi ya Bu ya. Dijawablah sama dia, iya Pak, ini 2 lokasi. Baik Ibu, silakan kalau seperti itu, tapi sebelum penumpangnya naik ke mobil ini ya, sebelum penumpangnya naik ke mobil, saya katakan sekali lagi bahwa ini di 2 lokasi. Lokasi yang pertama, apakah harus menunggu Ibu, dan kalau menunggu harus berapa lama? Lalu kemudian dijawabnya, ya nanti kita lihat, seperti itu. Tapi saya menolak untuk menjalankan order ini. Dalam arti kata, saya masih mengejar, bukan menolak, saya masih mengejar Ibu. Ketika Ibu mengatakan lihat saja nanti begitu, saya kemudian mencoba untuk memperjelas, Ibu mohon maaf kalau kita harus menunggu terlalu lama, saya tidak akan ambil order ini. Saya sudah katakan dengan jelas bahwa kalau misalnya nanti kami atau saya harus menunggu lama, maka saya tidak akan ambil order ini. Dijawab sama penumpangnya seperti ini, berapa lama Bapak harus menunggu saya? Saya bilang maksimal 5 menit Ibu, maksimal 5 menit. Kalau 2 order seperti ini memang tidak bisa menunggu lama, maksimal saya harus menunggu di rentang waktu 1-5 menit begitu. Terus dijawab sama penumpangnya, oke, tidak apa-apa Pak, jalan saja, nanti kalau misalnya waktu saya lebih saya akan tambahin. Saya katakan, mohon maaf Ibu, tidak seperti itu maksud saya, dan tidak perlu Ibu harus menambah. Kami hanya ingin supaya Ibu memberikan waktu tunggu kami untuk menunggu Ibu selama 5 menit. Selebihnya kalau itu terjadi maka saya tidak akan ambil order ini. Jadi saya sudah perjelas itu kawan-kawan. Lalu dijawab sama penumpang ini, oke, kalau begitu baik Bapak, nanti kalau saya lebih dari 5 menit atau terlalu lama menunggu Bapak begitu, Bapak bisa stop di situ. Ini lebih masuk akal menurut saya kawan-kawannya. Kenapa? Karena kalau saya menunggu dengan rentang waktu yang lama, mungkin setengah jam atau mungkin lebih, itu buruk buat saya tentu. Kalaupun dia menjanjikan
misalnya menjanjikan dengan nominal uang, tentu juga itu masih belum jelas gitu kan, berapa yang akan dikasih ke kita nantinya begitu. Tidak berarti saya ingin kejelasan soal nominalnya, tidak. Saya setujui itu gitu kan, meskipun pembayarannya ini GoPay. Logikanya kalau misalnya di stop tentu tidak bisa kan ya. Kemudian saya berpikir, kalau misalnya saya selesaikan, saya geser aplikasinya, maka saya nggak ada pilihan untuk melakukan stop di tengah perjalanan ordernya. Maka kemudian saya berpikir bahwa oke lah, saya akan bawa penumpang ini kemudian sampai di lokasi. Kalau saya nanti kira-kira lama di situ, maka saya akan cancel di situ. Karena apa? Karena saya sudah belum menggeser nih, masih ada peluang sebetulnya untuk menghindari order ini. Tinggal nanti bagaimana pembayarannya, apakah dia mau dibayar secara tunai begitu, separuh dari order sebenarnya atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak, oke, tidak apa-apa begitu. Kita akan tetap cut order itu. Tapi kalau misalnya dia mau membayar separuh, ya syukur gitu kan. Nah, tidak lebih dari pas 5 menit tepatnya seperti itu, penumpang ini datang dan kemudian oke Pak, sudah selesai begitu. Setelah saya akan menuju ke tujuan 2 begitu, baru saya geser aplikasinya. Jadi seolah-olah saya sudah menjalankan ordernya. Tapi di pemberangkatan atau berangkat dari rumah ke tujuan 1 tadi belum saya geser. Jadi artinya saya masih ada peluang nantinya untuk meng-cancel kalau misalnya dia terlalu lama gitu. Kita pulang sampai di lokasi selesai gitu. Saya juga tidak mereport si orang ini karena saya merasa bahwa kita sudah sepakat dan nggak ada masalah kawan ya. Karena kita sudah berkomunikasi di awal gitu kan, bahwasanya seperti ini. Tadi jangan Anda coba-coba untuk para penumpang di luar sana nih untuk menawarkan tambahan uang kalau Anda tidak menyebut nominalnya. Begitu. Jadi kalau misalnya ada seorang penumpang yang meminta untuk menunggu Anda di suatu tempat misalnya seperti itu, entah itu mereka order dengan metode yang benar, entah itu mereka hanya sekedar ingin mampir di sebuah tempat, lalu kemudian dia tidak menyebut tambahan nominalnya, saya pikir lebih baik Anda komunikasikan sahabat, gitu kan? Sebab ini menjadi masalah nantinya. Dan untuk para penumpang yang ada di luar sana, jangan Anda coba-coba menawarkan uang untuk tambahan hanya sekedar untuk memenuhi kepuasan kebutuhan Anda gitu kan. Sebab begini, tadi sudah dijelaskan oleh video Bang Ronald bahwasanya waktu tunggu buat mereka-mereka di luar sana itu begitu sangat penting. Jadi kalau misalnya Anda meminta untuk menunggunya, sebutkan saja nilainya di situ sebelum Anda meminta. Pak, misalnya, saya kasih uang 50.000 misalnya, saya tunggu saya 15 menit. Atau kasih 20.000, tunggu saya 15 menit. Kasih 10.000, tunggu saya 15 menit. Nah, sebutkan nilai nominalnya sehingga kemudian driver itu bisa berpikir dan bisa menimbang apakah diambil atau tidak tawaran Anda itu. Seperti biasa, saya tidak mereport dia, saya bahkan ngasih bintang 5 ke penumpang ini karena menurut saya sudah sesuai dengan kesepakatan kita begitu. Tapi kemudian 1 hari kemudian saya ada report kawan-kawan, saya dikasih bintang 2 dengan dikasihlah dia narasi seperti ini kawan. Saya bacakan saja saya. Nanti kita bahas satu persatu apakah narasi yang dibikin ini sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat saya berkomunikasi dengan dia atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka penumpang ini melakukan kebohongan kawan. Kebohongan inilah yang kemudian seringkali menjadi perdebatan oleh kawan-kawan kita di lapangan. Kenapa sih penumpang itu kalau misalnya Anda mau mereport misalnya atau Anda ingin memberikan bintang, lakukanlah
report atau berikan penjelasan secara real, secara nyata, secara fakta. Jangan kau tambah-tambahi, jangan kau kemudian manipulasi begitu. Jadi menurut saya, kalau misalnya Anda melakukan itu, ada masalah sebetulnya dengan psikologis Anda. Saya khawatir di sekeliling Anda juga melakukan hal yang sama. Keluarga Anda, teman-teman dekat Anda, orang-orang di sekitar pekerjaan Anda begitu. Kalau Anda sering melakukan kebohongan dan mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai fakta, saya sangat mengkhawatirkan mental Anda di sini sedang terganggu. Wahai para penumpang yang ada di luar sana yang sering melakukan ini, oknum penumpang ya, sekali lagi, oknum penumpang yang sering melakukan ini. Baik, teman-teman, saya langsung saja membacakan. Nanti sekalian kita bahas di mana letak kebohongan penumpang ini. Terlalu saklek artinya adalah tidak puas ketika saya menolak untuk menerima tambahan uang itu, karena dia inginnya fleksibel. Lain kali Anda tidak perlu menawarkan uang. Kalau Anda mau menawarkan dan meminta untuk menunggu dengan jangka waktu yang lama, begitu lebih dari 5 menit atau 10 menit atau 30 menit, langsung saja Anda menyebutkan nominalnya begitu, sehingga kemudian para driver di sana, bukan hanya saya tapi para driver di sana, bisa mempertimbangkan apakah diambil, apakah mau menunggu atau tidak begitu kan. Jadi sebutkan saja nominalnya, Anda jangan malu-malu. Anda jangan mengatakan bahwa nanti saya tambahi begitu, karena nanti itu masih belum jelas nih nilai nominalnya. Lalu seharusnya kalau sudah tahu awal 2 tujuan, tidak usah diterima. Begini Ibu penumpang, kami itu sepertinya kalau disarankan untuk tidak diterima, tentu tidak ya, karena itulah tujuannya kami datang ke lokasi untuk berkomunikasi dengan Anda. Poinnya adalah kami ingin menyelesaikan order ini sesuai dengan komitmen kami sebagai mitra yang baik tentu, tapi karena ini tujuannya di 2 lokasi, maka kami datanglah kepada Anda untuk berkomunikasi begitu. Jadi kalau misalnya Anda menyarankan untuk tidak diambil, saya pikir ini adalah saran yang salah. Jadi saya lanjutkan teman-teman. Daripada penumpang sudah naik baru diinfokan kalau tidak boleh menunggu terlalu lama. Anda tidak menulis sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sedari awal, sebelum Anda naik ke mobil, bahkan Anda masih masih ngurusi barang Anda begitu, karena Anda membawa barang begitu, kami sudah berkomunikasi dengan Anda bahwa ini dua tujuan. Ya, kalau misalnya Anda menolak, kami sebetulnya bisa membantu Anda untuk meng-cancel. Tidak ada masalah. Kalau misalnya Anda tidak mau meng-cancel, ya kami akan cancel. Tapi kalau misalnya Anda tidak suka, semestinya Anda yang meng-cancel di situ. Kan bisa Anda katakan bahwasanya, mohon maaf Bapak, saya kalau begitu saya ganti driver aja misalnya seperti itu. Saya ini saya mau berlama-lama nih gitu kan. Gitu. Kalau misalnya Anda mengatakan, Pak saya ini lama loh. Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Saya bisa katakan kepada Anda bahwa baik Ibu, saya akan cancelkan, silakan Ibu mencari driver lain yang mau mengikuti keinginan Ibu seperti itu. Bisa dong seperti itu. Jadi jangan katakan di sini bahwa kami seharusnya membatalkan sedari awal. Jangan kemudian penumpang kami sudah naik lalu kemudian baru disampaikan. Tidak, kami berkomunikasi sebelum Anda naik di situ. Nah, di situlah letak kebohongan Anda sebetulnya. Gitu. Jadi saya ada videonya kawan-kawan. Tapi karena ini sesuatu yang tidak bisa dipublis, maka saya tidak akan tampilkan videonya. Begitu. Saya tampilkan videonya atau tidak, saya pikir saya sudah ungkapkan fakta yang sebenarnya, bahwasanya
kita berdua pada saat itu, Ibu, masih punya peluang sebetulnya untuk tidak menjalankan order ini. Ibu tidak bisa memakai saya tidak jadi membantu Anda untuk mengantarkan Anda, masih ada peluang. Oleh karena sudah terjadi kesepakatan di situ, maka saya bawa Anda ke tujuan Anda, seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali Anda naik dulu baru kami informasikan, tidak ada. Kalau lebih dari itu di stop. Ini lagi-lagi Anda berbohong, ya. Saya tidak menawarkan Anda untuk di stop, tapi Anda yang menawarkan kepada saya. Baik Bapak, Anda katakan seperti itu. Kalau nanti saya lama di situ, maka saya akan stop. Boleh Bapak stop begitu. Anda yang menawarkan kepada saya, bukan saya yang menawarkan kepada Anda bahwa nanti kalau misalnya lama di situ maka saya akan stop order ini. Bukan saya, Anda. Jadi kenapa Anda mengatakan di sini bahwa kalau lebih dari itu di stop? Jadi seolah-olah ya saya yang meminta untuk di stop. Tidak. Jadi sekali lagi Anda harus pahami tulisan Anda. Jangan sampai kemudian Anda memunculkan tulisan yang kontroversi seperti ini gitu kan. Lalu dilanjut teman-teman. Lah, emang GoPay kita bisa balik sisanya. Saya tahu Ibu bahwa Anda memang menggunakan GoPay waktu itu. Logikanya kalau misalnya saya bawa order itu, ya kan? Logikanya tentu GoPay Anda tidak bisa kembali kalau sudah saya jalankan order itu. Perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah sepakat, yang pertama adalah kalau misalnya saya jalankan order ini sampai di lokasi Anda menunggu lama, saya bisa kembalikan GoPay Anda dengan tunai. Gak ada masalah sih sebetulnya. Ya, GoPay Anda masuk ke saya, tapi kemudian saya kembalikan dengan tunai. Gak ada masalah kan? Seperti itu. Opsi yang kedua adalah saya sengaja Ibu ketika mengantarkan Anda ke tujuan satu, saya tidak menggeser handphone saya. Artinya ketika nanti di lokasi satu Anda terlalu lama, maka saya masih ada peluang untuk meng-cancel order ini dan GoPay Ibu tidak akan pernah hilang di situ, akan kembali ke posisi. Karena apa? Saya masih posisinya ordernya Ibu ini masih belum saya ambil seolah-olah, tapi saya antar Ibu ke lokasi gitu. Tujuannya apa? Adalah supaya saya bisa kemudian nanti untuk punya peluang untuk menawarkan kepada Ibu bahwasanya saya akan cancel di sini. Silakan kalau Ibu mau bayar separuh dari Ibu saya antar atau tidak apa-apa buat saya. Tidak dibayar tidak apa-apa, dibayar pun tidak apa-apa. Tapi minimal ini gambaran untuk para driver-driver di luar sana dan para penumpang di luar sana bahwasanya jangan seperti itu. Oke? Jadi berkaitan dengan GoPay nggak ada masalah Ibu, semua bisa diselesaikan dan saya jamin Ibu tidak akan pernah rugi sepeser pun. Situ. Dilanjut ya, tolong dong Gojek diperjelas. Jadi ini ditujukan kepada aplikasi teman-teman. Saya tidak tahu apakah apa yang saya terapkan di kejadian ini itu sudah betul atau tidak gitu kan. Tetapi memang sih saya belum pernah membaca bahwa ketika mendapatkan 2 order sekaligus begitu, maka aplikasi bisa menentukan berapa waktu di tujuan pertama kita bisa menunggu. Yang saya tahu bahwasanya ketika ada 2 tujuan seperti itu, maka di tujuan satu itu hanya turun saja gitu. Begitu turun kita langsung lanjut gitu kan ke tujuan terakhir begitu. Kalaupun kemudian ada mau mampir lama, maka dikomunikasikan di awal gitu. Jangan sampai kemudian tidak ada komunikasi dan menimbulkan perdebatan di situ. Justru kita berdebat justru menciptakan sesuatu yang tidak baik, khususnya kita dan driver di lapangan. Di kalimat yang terakhir itu dia meminta kepada aplikasi untuk memperjelas kalau misalnya ada waktu tunggu di situ maksimal berapa yang kita harus menunggu di situ.
saya ingin katakan bahwa apa yang dinarasikan di report Ibu tadi ini sama sekali bohong. Jadi teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama, silakan Anda kemudian mempertimbangkan order-order yang seperti ini. Jadi komunikasikan di awal, jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang kalian pada akhirnya berdebat dengan para penumpang. Sesungguhnya itu tidak baik, karena Anda dan penumpang sejatinya harus membangun komunikasi dengan baik. Baik, saya lanjut video yang kedua. Ini saya tidak dikasih bintang 2, tapi saya justru di sini dikasih bintang 1. Sekali lagi teman-teman, bukan soal bintangnya yang saya permasalahkan. Kalian penumpang berhak untuk memberikan rating kepada kami, dan saya tidak pernah mempersoalkan rating itu, asalkan Anda memberikan fakta yang sebenarnya, menuliskan sesuatu yang terjadi sebenarnya. Jangan Anda manipulasi seolah-olah Anda itu supaya terlihat benar, kemudian Anda sebagai penumpang yang teraniaya. Jangan seperti itu. Sekali lagi, kalau Anda terus melakukan hal yang seperti itu, maka saya sarankan Anda untuk didampingi oleh psikiater, karena mental Anda pasti terganggu di situ. Oke. Berikutnya adalah kejadian yang kedua, teman-teman. Jadi saya dikasih bintang 1. Lagi-lagi saya tidak mempersoalkan saya dikasih bintang atau tidak. Sama sekali tidak mempersoalkan soal itu. Bintang 1, saya bawa penumpangnya. Saya jelaskan dan saya tegaskan sekali lagi pada teman-teman semuanya. Saya punya videonya dari video yang pertama tadi yang berkaitan 2 tujuan. Saya juga punya video terkait dengan bintang 1 yang diberikan terhadap saya. Saya juga punya videonya, tapi saya enggan untuk mempublis karena saya mengkontenkan itu adalah video yang sudah disetujui, gitu kan. Saya meminta izin kepada narasumber atau para penumpang untuk mengkontenkan, dan umumnya yang saya kontenkan itu adalah yang sudah diberikan persetujuan. Yang tidak, tentu tidak. Jadi yang tidak boleh dilakukan itu adalah mempublis video orang yang sebelumnya tidak ada persetujuan. Jadi mohon maaf, video ini tidak bisa saya tampilkan karena memang tidak ada persetujuan sebelumnya. Saya hanya bisa bercerita versi saya seperti itu. Di kejadian yang kedua itu adalah kejadian di mana saya mengantarkan satu penumpang ke tujuan akhirnya, begitu sampai di depan rumahnya, di gang begitu tepatnya. Nah, gang itu tidak bisa dilewati oleh mobil, kawan-kawan, karena di tengah itu ada patok. Jadi di situ itu tidak boleh dilewati, intinya seperti itu. Tetapi penumpang ini meminta, "Pak, buka aja patoknya," begitu. Saya menolak, teman-teman, untuk membuka patok itu. Yang pertama, saya bukan orang situ, gitu kan. Yang kedua, saya melihat gang ini tidak boleh dilewati mobil, begitu. Kalau misalnya saya membuka, lalu kemudian orang tahu begitu, lalu saya dimarahi, nah itu yang saya tidak mau, karena saya bukan orang warga di situ, gitu kan. Tentu kalau misalnya warga marah, kenapa dibuka? Di situ sudah tidak boleh ada, bahkan di situ ada itu ya, ada rambu, mobil dilarang masuk, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya saya melanggar itu, warga itu berhak untuk memarahi saya, meskipun ada warga yang sama, warga di kampung itu yang saya bawa, begitu. Tetapi kalau misalnya nanti dia marah, kawan-kawan, begitu, apakah marahnya itu bisa ditarik? Kalau sudah terlanjur marah gitu, lalu kemudian penumpangnya turun, "Pak, ini saya warga," lalu kemudian misalnya diberikan
si warganya, oh ya sudah kalau seperti itu. Tapi kan saya sudah terlanjur dimarahi kan. Nah itu yang saya tidak mau gitu. Terlanjur dimarahi itu tidak akan pernah bisa ditarik. Hanya bisa, orang itu hanya mungkin bisa meminta maaf gitu. Tapi jejaknya dia marahi di awal tadi tidak akan pernah bisa terhapus. Maka saya putuskan, mohon maaf ibu, saya tidak bisa membuka itu. Kalau misalnya ibu mau, ibu silakan buka sendiri. Begitu. Saya antar masuk ke depan rumahnya, begitu. Begitu kejadiannya. Saya kemudian dikasih bintang 1. Ditulislah di situ, teman-teman. Ya, di mana letak bohongnya? Nanti saya akan jelaskan. Duduk di belakang tidak nyaman sekali dan sopir tidak mau membuka patok. Ini benar. Ini benar. Saya memang tidak mau membuka patok dan kami berkomunikasi secara baik. Bu, mohon maaf, saya tidak bisa membuka. Kalau ibu mau membuka silakan. Itu tadi karena di situ ada rambu, tidak boleh bawa mobil masuk dan sudah ada patok di tengah. Dengan nadanya agak tinggi begitu, Bapak aja. Saya tetap mohon maaf, saya tidak bisa ibu. Saya bilang seperti itu. Jadi ditulislah di sini gitu kan. Sopir tidak mau membuka patok. Dia bilang, sopir pemalas. Mudah sekali kata pemalas itu kemudian terlontar di tulisannya ini. Padahal saya sudah menjelaskan secara baik bahwa mohon maaf, saya bukan warga sini, saya tidak bisa membuka itu karena ini adalah larangan. Tapi rupanya ibu ini lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, merasa seperti tidak diikuti keinginannya, kemudian dia berkata pemalas dan duduk di belakang tidak nyaman. Itu bohong. Kami membawa Anda itu dengan cara baik-baik, mulai dari yang pertama hingga sampai ke patok itu. Hanya karena patok kemudian Anda memberikan narasi duduk di belakang tidak nyaman. Bagaimana mungkin? Padahal duduk di belakang itu kita masih ngobrol secara baik. Hanya karena saya tidak bisa membuka patok lalu kemudian Anda menciptakan narasi baru di situ untuk supaya memberikan persepsi buruk terhadap saya sebagai driver begitu. Sekali lagi saya katakan mohon maaf ibu kalau misalnya saya tidak bisa mengikuti keinginan Anda, bahwasanya tidak semua penumpang itu diikuti keinginannya. Jadi Anda salah kalau Anda mengatakan bahwa orang yang membantu Anda untuk mengantarkan Anda ke tujuan Anda itu adalah orang yang bisa Anda suruh sesuka hati Anda. Tidak seperti itu. Kami bukan driver pribadi Anda seperti itu. Kami adalah mitra Anda. Kami driver dan Anda itu adalah sebagai orang yang sama-sama saling membutuhkan dalam hal ini. Jadi sama sekali di pikiran kami itu Anda bukanlah seorang raja begitu kan. Anda barangkali berpikir bahwa kami kan customer, kami kan raja, kami harus dilayani dengan baik. Tidak. Anda bukanlah seorang raja di sini. Saya tegaskan sekali lagi, Anda hanya seorang penumpang. Sebab kami melihat bahwa Anda dan kami itu adalah dua hal yang mestinya saling membangun hubungan yang baik. Ya kan? Baik kawan-kawan, dua video itu mencerminkan bahwa di luar sana banyak sekali penumpang-penumpang yang hanya sekedar ingin supaya kesakitannya terobati. Dan para penumpang di luar sana jangan sekali-kali menyebut Anda sebagai seorang raja. Tidak sama sekali tidak. Anda hanya seorang penumpang yang baik tentu. Maka hubungan yang baik antara driver dan penumpang harus terjalin dengan baik pula. Oleh karena itu jangan memberikan report-report yang tidak sesuai dengan fakta. Katakan aja yang sebenarnya, sehingga kemudian kalau Anda berkata benar maka bisa dilihat oleh drivernya maka bahwa ini yang harus saya perbaiki. Tapi kalau misalnya Anda memanipulasi semua keadaannya maka Anda tidak akan pernah mendapatkan pelayanan yang baik nantinya seperti itu. Kalaupun Anda kemudian ingin
mempersepsikan diri Anda sebagai seorang raja, maka seharusnya Anda bisa menjadi raja yang bijak, tidak menjadi raja seperti Raja Firaun yang kemudian ditenggelamkan. Terima kasih, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.